Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema teori-teori belajar dari pendekatan kognitif dan teori belajar dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengertian teori kognitif. Kognitivisme terkait kognisi atau knowing, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, perorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Artinya, kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktur mental atau pengorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Tekanan utama pendekatan psikologi kognitif terletak pada bagaimana informasi diproses dan disimpan. Ini perlu berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik yang fokus pada tingkah laku dalam konteks lingkungan dan konsekuensinya. Dengan demikian, psikologi kognitif menurut Pai dan Andre adalah studi tentang struktur kognisi dan komponennya dalam memproses informasi. Konsep kognitif pembelajaran menurut Sewell telah berpengaruh besar pada pembelajaran berupa pemberian kesadaran yang tinggi pada pendidik betapa pentingnya pengaruh pengetahuan awal atau entry behavior siswa dan strategi penguatan memori mereka terhadap pembelajaran mereka saat ini. Selanjutnya adalah tokoh teori kognitif. Teori perkembangan Piaget. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme. Sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Sama halnya dengan setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Demikian juga struktur pemikiran manusia. Manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus dia tanggapi secara kognitif atau mental. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif melainkan kualitatif. Pertumbuhan intelektual anak mengandung 3 aspek, yaitu struktur, konten, dan function. Anak yang sedang mengalami perkembangan, struktur, dan konten intelektualnya berubah atau berkembang. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan, masing-masing mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecakapan pikiran anak. Maka, Piaget mengartikan inteligensi adalah sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Selanjutnya adalah pengaruh teori kognitif terhadap proses belajar. Teori kognitif ini menurut penulis sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Akibatnya pembelajaran di Indonesia pada umumnya lebih cenderung kognitif oriented atau berorientasi pada intelektual atau kognisi. Implikasinya lulusan pendidikan atau pembelajaran kaya intelektual tetapi miskin moral kepribadian. Mestinya proses pembelajaran harus mampu menjaga keseimbangan antara peran kognisi dan peran afeksi atau perasaan dan emosi yang lunak, sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam bidang psikologi, tetapi juga sangat besar pengaruhnya di bidang pendidikan. Tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahap sensori motor atau 0-2 tahun. Yang pertama, anak yang berada pada tahap ini pengalaman diperoleh melalui perubahan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya, ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghilang dari pandangannya, atau perpindahan terlihat. Contoh, anak mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. Yang kedua, tahap praoperasi atau 2-6 Win. Pada tahap ini adalah tahap pengorganisasian operasi konkret. Istilah operasi yang digunakan di sini adalah berupa tindakan-tindakan kognitif.
seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, menata benda-benda menurut liman tertentu, dan membilang. Pada WIM ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia akan mengatakan berbeda pula. Contoh, jika ada 5 kelereng yang sama besar di atas meja, lalu kelereng itu diubah letaknya menjadi agak berjauhan, maka anak pada tahap ini akan mengatakan letak kelereng yang jauh lebih banyak. Yang ketiga, tahap operasi konkret 6-12 tahun. Anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar. Di tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif dan berpikir irreversible. Yang keempat ada tahap operasi formal, 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu mengadakan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak. Penalaran yang terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan melalui operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan memahami konsep. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Meskipun teori kognitif dipertentangkan dengan teori behaviorisme, menurut ahli psikologi kognitif, aliran behaviorisme itu tidak lengkap sebagai sebuah teori psikologi, sebab tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi pada ranah cipta, seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan. Selain itu, aliran behaviorisme juga tidak mau tahu urusan tentang ranah rasa. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral atau jasmania. Meskipun hal-hal bersifat behavioral tampak nyata dalam setiap siswa belajar, secara lahiriah seorang anak yang belajar membaca atau menulis, misalnya, tentu menggunakan perangkat jasmania untuk mengucapkan kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi perilaku mengucapkan dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut termasuk juga perintah dari mental anak itu sendiri. Sistem pengolahan informasi dalam pembelajaran. Teori pengolahan informasi. Teori-teori mengenai sistem pengolahan informasi yang ada memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal proses kognitif. Namun, pada dasarnya teori-teori tersebut memiliki asumsi-asumsi yang sama. Salah satunya adalah pengolahan informasi terjadi dalam tahapan-tahapan yang memisahkan antara penerimaan sebuah stimulus dan pemberian sebuah respon. Dari hal tersebut dapat dilogikakan bahwa bentuk informasi atau bagaimana informasi tersebut dipresentasikan secara mental berbeda-beda tergantung pada tahapannya. Asumsi lain mengenai pengolahan informasi menyatakan bahwa pengolahan informasi dapat dianalogikan dengan pengolahan komputer. Fungsi-fungsi dari sistem manusia serupa dengan sistem sebuah komputer. Sistem manusia menerima informasi, menyimpannya dalam memori, dan mengambilnya lagi di saat yang diperlukan. Para peneliti juga berasumsi bahwa pengolahan informasi terlibat dalam sebuah aktivitas kognitif, yaitu melihat atau merasakan, mengulang, berpikir, memecahkan masalah, mengingat, dan menceritakan. Pengolahan informasi menjangkau lebih dari konsep tradisional tentang pembelajaran manusia. Proses pengolahan informasi bermula ketika sebuah input stimulus atau visual atau auditory mengenai satu atau lebih dari panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan peraba. Register sensorik yang sesuai menerima input dan menyimpannya sebentar dalam bentuk rekaman indrawi. Dalam hal ini telah terjadi persepsi atau pengenalan pola, yaitu proses pemberian makna terhadap sebuah input stimulus. Proses ini biasanya tidak termasuk penamaan karena penamaan memerlukan waktu dan informasi hanya berdiam di register sensorik selama sepersekian detik.
Dalam persepsi, terjadi pencocokan sebuah input dengan informasi yang telah diketahui. Baik, selanjutnya pembelajaran konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fahmi dengan NPM 2050360. Saya akan membacakan definisi teori konstruktivisme. Di sini ada teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Demi pengalaman. Ini menyebabkan seorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti pelajar aktif, membina pengetahuan, berdasarkan pengalaman yang sudah ada dalam konteks pembelajaran. Pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat. Pembelajaran konstruktivisme didasarkan pada perspektif psikologis dan filosofis bahwa individu membentuk atau mengonstruksi banyak hal yang dipelajari dan dipahaminya. Satu prinsip psikologi pendidikan penting ialah guru tidak memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa yang harus mengonstruksi materi informasi menjadi pengetahuan dengan menjadikan informasi konten kurikulum bermakna bagi dirinya. Strategi pertama untuk mencapai hal itu ialah pembelajaran proses learning. Siswa dibantu mengolah informasi menjadi pengetahuan bermakna. Hal ini sesuai prinsip pokok konstruktivis, yaitu sebuah pembelajaran ditemukan walau pengetahuan itu diajarkan guru kepada siswa. Siswa harus dibantu agar bisa melakukan kerja mental terhadap informasi baru agar informasi itu menjadi kepunyaan siswa. Menurut Slavin, pembelajaran generatif dilakukan melalui metode khusus sehingga siswa dapat mengolah dan mengembangkan konten menjadi informasi baru. Artinya, menurut Johannessen dan Wittrock, pembelajaran generatif adalah proses pembelajaran yang memberikan kesempakatan kepada siswa mengkonstruksi sendiri hubungan yang berarti antara pengetahuan yang baru dipelajari siswa dan pengetahuan yang telah mereka kuasai. Misalnya, siswa dilatih melakukan kegiatan generatif seperti membuat pertanyaan meringkas dan melakukan analogi tentang suatu materi yang telah dibaca atau pelajaran yang telah diikutinya. Sehingga kegiatan generatif itu berkontribusi pada pembelajaran dan memori siswa. Dengan kata lain, strategi pembelajaran generatif menurut Cape et al. Memfasilitasi siswa untuk lebih mendalami dan lebih lama menguasai materi yang sudah dipelajarinya. Ini berarti pembelajaran konstruktivisme terarah pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk menemukan, mengasimilasi, dan mengaplikasi ide-ide sehingga siswa memiliki strategi untuk mentransformasi konten kurikulum menjadi pengetahuan. Slavin memperjelas konsep konstruktivisme itu dengan perumpamaan. Can give student leaders that lead to higher understanding, yet the student themselves must climb these ladders. Siswa difasilitasi guru menaiki anak tangga, mulai yang terendah, materi atau pengetahuan dari guru ke anak tangga
lebih tinggi, yaitu ketika siswa bisa mengonstruksi pengetahuan yang diterima itu menjadi pengetahuannya sendiri. Konstruktivisme menekankan pelajaran atas bawah daripada bawah atas. Pembelajaran atas bawah berarti siswa mulai dari pemecahan masalah yang kompleks dan kemudian mencoba menemukan sendiri dengan bantuan guru keterampilan pokok yang tepat bagi pemecahan masalah. Pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan bawah atas pada pembelajaran konvensional yang mengajarkan misalnya keterampilan bilangan pecahan yang paling mudah diikuti keterampilan pemecahan masalah bilangan yang makin kompleks. Dengan asumsi bahwa konsep atau masalah yang kompleks hampir tidak mungkin dipelajari dan dipecahkan sendiri oleh siswa. Strategi ketika ialah cooperative learning. Para siswa pekerja dalam beberapa grup kecil, 2 atau 4 siswa per kelompok, dan dengan fasilitas dan motivasi guru, mereka mengeluarkan pendapat untuk menemukan cara efektif pemecahan suatu masalah. Strategi ini mengandung pembelajaran sosial sebab siswa mengemukakan dan mempertahankan argumentasi masing-masing sebelum secara bersama menemukan cara efektif bagi pemecahan masalah atau sampai pada kesimpulan berdasarkan konsep yang mereka pelajari bersama. Belajar konstruktivisme mengembangkan pembelajaran tradisional yang fokus pada transmisi pengetahuan, knowledge transmission, menjadi membantu siswa mengonstruksi sendiri pengetahuan dan bahkan dapat menggenerasi pengetahuan, serta membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Kesimpulan, ada perbedaan besar antara materi ajar atau konten kurikulum dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdahulu adalah